Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, perkenalkan, nama saya Ninti Malilasari, mahasiswa Universitas Palatehan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu mengenai COVID-19, yang tujuannya agar ibu-ibu dapat mengetahui dan mengerti apa itu COVID-19. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu COVID-19? Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama itu definisi, kemudian etiologi atau penyebab, lalu manifestasi klinik atau gejala, patofisiologi, pemeriksaan diagnosis, komplikasi, pencegahan, dan terakhir penelaksanaan medis COVID-19. Ya. Yang pertama, definisi COVID-19. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan penyakit karena infeksi. Virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Dan ada penyebab COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu, akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat. Kemudian, ada gejala COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menyebabkan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama ada demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, yang kedua ada batuk kering, dan yang ketiga ada sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu ada diare, sakit kepala, mata merah, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Kemudian ada proses COVID-19. Proses penyebaran COVID-19 adalah melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus, bersin atau batuk. Tetesan ini kemudian mendarat di benda atau permukaan yang disentuh oleh orang sehat. Lalu orang sehat menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka, atau juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang yang sehat. Selanjutnya, ada pemeriksaan diagnosis COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Yang pertama ada rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua ada swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak, ya Ibu. Kemudian yang ketiga ada CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona. Namun bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lain. Tapi sebaliknya, jika hasil rapid test COVID-19 negatif, berarti Anda belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Kemudian ada komplikasi COVID-19. Pada kasus yang lebih parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini. Yang pertama ada infeksi paru-paru, kedua ada infeksi sekunder pada organ lain, yang ketiga gagal ginjal,
Yang keempat, cedera jantung akut. Yang kelima, ada sindrom kesulitan pernapasan akut. Dan yang terakhir ada kematian. Kemudian pencegahan COVID-19. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus, yaitu yang pertama, ada terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak ya ibu. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi belanja ke pasar gitu ya. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Kemudian jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Berarti kalau mau pegang-pegang yang lain harus cuci tangan dulu ya Bu, harus bersih tangannya. Kemudian tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, makan-makan yang sehat ya Bu. Kemudian hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Kemudian tutup mulut atau hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Kemudian yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Nah, untuk orang yang diduga terkena virus corona atau termasuk kategori ODP, orang dalam pemantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Kemudian jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Kemudian bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Kemudian larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang-orang yang sedang sakit. Kemudian hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Selanjutnya, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Yang terakhir, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Lalu segera buang tisu ke tempat sampah ya Bu. Yang terakhir, penata laksanaan medis COVID-19. Jika Anda merasa tidak sehat dengan kriteria demam 38 derajat Celcius dan batuk pilek, maka istirahatlah yang cukup di rumah dan bila perlu banyak minum. Bila keluhan berlanjut atau disertai dengan kesulitan bernapas, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pada saat berobat ke Fasiankes, Anda harus melakukan tindakan berikut. Yang pertama, gunakan masker. Yang kedua, apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung leher. Yang ketiga, usahakan tidak menggunakan transportasi massal. Ya ibu-ibu. Ya. Kemudian, tenaga kesehatan atau nakes di Fasiankes akan melakukan screening suspek atau tersangka COVID-19. Jika memenuhi kriteria suspek COVID-19, maka Anda akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan yang siap untuk penanganan COVID-19. Jika tidak memenuhi kriteria suspek COVID-19, maka Anda akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter Fasiankes. Jika Anda memiliki kriteria suspek COVID-19, akan diantar ke rumah sakit rujukan menggunakan ambulan Fasiankes, didampingi oleh nakes yang menggunakan alat pelindung diri.
Di rumah sakit rujukan akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan dirawat di ruang isolasi. Kemudian spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam setelah spesimen diterima. Nah, jika hasilnya positif, maka Anda akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19. Sampel akan diambil setiap hari. Anda dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Tetapi jika hasilnya negatif, Anda akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit itu sendiri. Nah, jika Anda sehat, namun ada riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara terjangkit COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19, maka yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal berpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Kemudian jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Kemudian bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput. Kemudian larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tempat tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Yang terakhir, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Nah, kesimpulannya, COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk kering, dan sesak napas. Proses penyebaran COVID-19 adalah melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Pencegahan COVID-19 dengan menerapkan physical distancing atau jaga jarak, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, rutin mencuci tangan, tingkatkan daya tahan tubuh, kemudian hindari kontak dengan penderita COVID, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, dan pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah, jaga kebersihan benda yang sering disentuh, dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Ibu-ibu, setelah saya menjelaskan materi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang gede ya caranya? Ada. Apa Bu? Apakah ibu hamil dapat menularkan virus corona ke janinnya? Baik, Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ada. Apa Bu? Yang gede Bu suaranya. Bagaimana caranya agar rumah saya aman dari virus corona? Oh iya Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu ya Bu. Di mana pertanyaannya, apakah Ibu hamil dapat menularkan virus corona ke janinnya? Nah, sampai saat ini tidak ada bukti kuat yang menunjukkan virus menular dari ibu ke janinnya atau mempengaruhi bayinya nanti. Masalah ini masih dalam tahap penelitian. Yang penting ibu hamil harus melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi diri dari paparan virus dan mencari pengobatan secepatnya bila mengalami gejala-gejala seperti demam, batuk, atau sesak napas. Apakah Ibu mengerti? Iya. Baik, terima kasih Bu. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu ya Bu, di mana pertanyaannya, bagaimana caranya agar rumah saya aman dari penularan virus corona ya Bu? Nah, pastikan keluarga menerapkan perilaku bersih, yaitu sering mencuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir, diantaranya saat mereka tiba di rumah, sebelum makan dan setelah menggunakan kamar mandi. Secara teratur, bersihkan permukaan benda-benda yang sering disentuh tangan seperti saklar lampu atau gagang pintu dengan lap, tisu atau cairan disinfektan. Cuci baju yang telah dipakai dengan deterjen dengan takaran sesuai label ya Bu.
Baik Ibu, selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan. Apakah Ibu tahu apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Baik. Kemudian ada beberapa pemeriksaan guna memastikan diagnosis COVID-19. Sebutkan Bu apa saja. Yang Rapid pertama, test, ya, kemudian, swab test, kemudian, ronsen. ya, baik. Ibu, apakah Ibu tahu apa itu virus corona? Tahu. Jelaskan Ibu. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Baik. Kemudian sebutkan gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona yang tadi 3 itu Bu. Apa saja Bu? Demam, batuk, kering, sesak napas. Baik, Ibu, apakah sudah mengerti apa yang telah saya jelaskan mengenai COVID-19? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya menutup acara ini, Bu? Tidak. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.